di negara yang katanya perbedaan itu diakui, dihargai, bahkan undang-undang mengatur itu, kok bisa ada konflik antar orang yang berbeda agama? Sebenarnya apa yang mengganggu pikiranmu hari itu? Aku prihatin dengan kondisi negara kita sekarang, karena dalam satu sisi kita mengklaim bahwa kita semakin maju, semakin demokratis, semakin dipandang tinggi, tapi di dalam negara kita sendiri, kita menjatuhkan satu sama lain, meremehkan satu sama lain, bahkan menyakiti satu sama lain secara mental dan fisik hanya karena perbedaan agama atau kepercayaan. Dan itu jauh dari nilai-nilai kita sebagai negara. Coba Pancasila, pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa, artinya bukan hanya satu agama yang benar, yang lain salah. Artinya kita harus memiliki kepercayaan terhadap Tuhan, tapi walaupun begitu kita menghargai satu sama lain, walaupun mungkin kepercayaan kita, agama kita berbeda. Karena Bung Karno pernah mengatakan, tidak ada ketuhanan Maha Esa jika tidak ada kemanusiaan. Kalau kita sesama manusia tidak bisa menghargai dan mencintai satu sama lain dan merespek cara berpikir satu sama lain, bagaimana kita bisa mengklaim bahwa kita adalah makhluk yang mencintai Tuhan? Ya. Dan lagi-lagi mungkin aku salah satu manusia beruntung di dunia, karena dalam keluarga aku sendiri aku melihat bahwa perbedaan kepercayaan atau agama bukanlah suatu hal yang akan menghambat perkembangan kita sebagai manusia. Mama aku 4 bersaudara. Ayahnya dulu adalah Jenderal Angkatan Udara, ibunya ibu rumah tangga. Ayah mamaku Katolik, ibu mamaku Islam. 4 bersaudara, 2 Islam, 2 Katolik. Tapi mereka saling menghargai, dan itulah Indonesia sebenarnya. And that's our country's identity. Kita harusnya saling menghargai satu sama lain. Di saat dimana banyak korupsi terjadi di negara kita, banyak kekerasan terjadi, banyak ketidakadilan terjadi, kenapa yang kita pikirkan malah perbedaan di antara kita? Cara kita untuk maju adalah belajar dari perbedaan satu sama lain, bekerja sama agar kita bisa maju bersama-sama. Dengan adanya konflik dalam negara kita nggak akan bisa sepenuhnya maju dan dihargai oleh bangsa-bangsa lain. Dan keresahan terbesar aku saat membuat pidato itu adalah karena aku sangat kecewa dengan banyaknya orang-orang yang berkuasa, yang memiliki kekuatan, mau itu secara sosial atau finansial, mengatasnamakan Tuhan dan menggunakan agama untuk kepentingan mereka pribadi. Dan ini sebuah masalah besar ya, dan makanya aku mengaitkan pidato aku dengan suatu pepatah yang dikatakan seorang filsafat, René Descartes. Dan ini membuat segalanya semakin jelas. Nggak hanya René Descartes yang melakukan ini, tapi baru seminggu yang lalu aku membaca buku Leviathan oleh John Locke. Jadi ini dua-duanya adalah philosophers yang sangat besar ya, yang mengatakan manusia itu terbatas. Tuhan adalah sesuatu yang tidak terbatas, infinite. Bagaimana kita sebagai makhluk yang terbatas bisa mengerti sesuatu di luar kapasitas kita? Jadi jangan mengatasnamakan Tuhan untuk kepentingan pribadi. Kita tidak bisa berekspektasi bahwa Tuhan itu adalah sebuah sosok atau entitas yang pemarah atau akan bereaksi seperti manusia jika ada kesalahan yang terjadi. God is not human. God bukanlah manusia. Jadi jangan memanusiakan Tuhan dan jangan menggunakan Tuhan atau agama untuk kepentingan pribadi. Dan itulah yang harus diingatkan kepada masyarakat. Bagi Orde Baru, dengan Ibu Mega yang saat itu kental dengan Orde Lama, dimunculkanlah Pak Jokowi. Ini awal reformasi ini yang benar-benar jalannya gini. Makanya musuhnya banyak sekarang. Pak Jokowi itu diterima dari Orde Baru, Orde Lama karena keseriusan beliau. Saya juga nggak pernah berpikir negatif sama PDIP. Saya yakin Ibu Mega pun ingin Indonesia baik, berubah kok. Apalagi dia membawa nama-nama bapaknya, itu nggak mungkin ada niat kejahatan dari Ibu Mega. Saya positive thinking sama semuanya ini sebenarnya. Tapi saya katakan dalam satu partai itu nggak semuanya mantap. Banyak setan, banyak dajalnya yang masih mempertahankan mafianya, koruptornya masih, yang bekerja sama dengan musuh dalam selimut JK. Makanya ketika 2 periode masa kepemimpinan Pak Jokowi muncul tuh 3 periode, itu motornya JK bro. 3 periode munculnya JK, diterima oleh biang-biang mafia dan koruptor PDIP, Hasto bosnya gitu, yang benar-benar membela Pak Ganjar. Pak Ganjar nggak mau setir soalnya, kalau Pak Prabowo tidak. Makanya di akhir jabatan Pak Jokowi bilang, kita masih ingat loh, saya siap
demi persatuan Indonesia, demi kemajuan Indonesia, saya siap dihina, difitnah, dan dibully oleh rakyat Indonesia. Karena apa? Untuk melanggengkan kerjaan presiden berikutnya kayak Prabowo ini. Kita lihat concern orang-orang yang memang ingin mempertahankan korupsinya dan memerintah. Terus menyerang Pak Jokowi karena apa? Agar semua kebijakan Pak Jokowi yang dijalankan oleh Pak Prabowo ini hangus. Enggak berguna lagi, bisa diganti lagi dengan cara mereka. Sampai terakhir Pak Jokowi bilang, kalau memang tidak mau berubah, saya gigit dengan gigi saya sendiri. Udah di kantong Pak Prabowo nih. Sekarang lagi jalanan Pak Prabowo kan. Gitu. Koruptor mana nggak dihajar sama Pak Prabowo sekarang? Makanya kita semuanya nih, kalau memang ya taruhlah ada orang-orang yang merasa kisnya tidak dicolek sama pemerintahan sekarang, ya tunjukkanlah kemampuan Anda untuk membangun negeri ini tanpa harus ikut andil dalam pemerintahan. Itu sebenarnya biar Indonesia maju. Jangan dikit-dikit kalau kita nawarin ginian ke pemerintahan, apalagi di MBG rame nih, gara-gara vendor kita nggak diterima, kita ngamuk, larinya ke sini, ke sono bilangnya kritik pemerintah. Ya nggak apa-apa. Kalau saya menyentuh kepribadian, keluarga, bahkan hingga melengsarkan, ini udah pasti orang-orang di bawah tangan asing yang ingin hilirisasi ini berhenti. Kan itu loh, itu nggak bakalan bisa. Karena udah kuatnya pemerintahan Pak Prabowo ini, backingnya udah orang-orang bener berjuang untuk bangsa, udah bukan main-main lagi. Yang bukan yang terlihat aja ini, yang nggak terlihat pun mendukung Pak Prabowo loh. Nah ini memang zamannya Indonesia tuh harus mercusuar kok. Jadi berkali-kali saya bilang, kalian itu orang-orang yang nyinyir dengan pemerintahan siapapun akan tenggelam nanti. Akan tenggelam, yakin ya, akan tenggelam guys. Itu yang istilahnya bisa hidup kembali ke masa Harto lagi itu enggak. Imron, kamu putus-putus, Bron. Imron, kamu putus-putus. Baik dari semua pemimpin masa lalu yang jelek kita bentuk. Ya memang intinya ya kita begitu aja bang. Jangan terlalu fanatik dengan apa yang kita pikirkan. Tapi kita lihat semua yang dilakukan pemerintah itu untuk siapa. Gitu loh, ini udah jelas-jelas kok BBM nggak dinaikkan untuk menghindari mafia perminyakan itu. Akhirnya dikonvensi dipindahkan ke listrik. Ya ini kan salah satu untuk membungkam kecurangan dan juga meringankan kehidupan rakyat di bawah. Kenapa dipermasalahkan? Masalah inventaris, orang beli kendaraan kenapa jadi masalah lagi, ribut? Seperti itu bang. Ya pokoknya intinya saya sampai sekarang masih yakin kok apa yang dilakukan Pak Prabowo tidak pernah menyentuh atau melanggar undang-undang yang ada. Ini Pak Prabowo ini jelas-jelas, apalagi Pak Prabowo usianya udah uzur, ya nggak mungkin sedikit pun punya niat untuk menyusahkan rakyatnya. Beliau juga kepengen punya nama baik nantinya. Gitu loh bang. Oh ya udah bang, lanjut bang. Oke. Silakan, Bang Yanto. Ya, Pak Yanto. berita hari ini ya. Dari Kompas saya baca hasil survei Poltreking Indonesia pada 2 hingga 8 Maret 2026 menunjukkan bahwa 75,1% publik percaya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran.
ini tingkat kepuasan rakyat itu masih sangat tinggi. Hanya 24% yang masih menolaknya. Sementara 75,1% itu sudah mengatakan dan percaya terhadap pemerintah Presiden Prabowo. Jadi ini kabar baik ya, dan juga kabar buruk buat Saiful Mujani ya. Kenapa saya katakan ini kabar buruk buat Saiful Mujani? Karena Saiful Mujani ini mungkin ada motif-motif dendam ya, terutama masalah job tentang survei. Mungkin pemerintah ini selama ini kan kita data-data itu kan ngambil dari data-data BPS, Badan Pusat Statistik. Jadi memang jarang mengambil dari data-data lembaga survei. Nah ini hari ini poltreking, kemarin nih sebenarnya rilisnya, tapi hari ini beritanya sudah beredar. Ini juga sekaligus memukul Saiful Mujani. Kemudian untuk Yusuf Kalla kan kita sudah tahu lah. Beliau ini banyak hutang ya, karena waktu Pilpres mencalonkan Anies kemarin kan. Jadi memang modalnya juga jor-joran juga ini. Kemudian motif berikutnya yang membuat beliau ini dendam ini sebenarnya adalah kan adiknya ini ditangkap. Adiknya seorang koruptor ya, ditangkap, kakaknya mau bela. Harusnya kan kalau memang salah ya sudah lah, namanya koruptor, kita hidup bernegara kan. Anda salah, Anda tanggung sendiri akibatnya. Ibarat kita dalam sebuah keluarga loh. Kan ada keluarga kita, adik kita, yang ternyata adik kita tersebut nakal, kemudian juga melanggar hukum. Ya ketika ditangkap oleh pihak yang berwenang, kemudian di sidang, diputus vonis bersalah, ya sudah. Dia yang berbuat, dia yang harus bertanggung jawab. Tapi ini tidak ya, karena korupsi juga lumayan besar itu. Nah kemudian memang saya kan selalu memantau ini, terutama di akhir bulan Februari sampai April ini ya. Makanya kalimat ini saya ulang-ulangi terus nih. Ketika Presiden Prabowo ya lagi giat-giatnya memberantas korupsi, masih juga disalahkan. Ketika Presiden Prabowo lagi giat-giatnya memberantas para mafia dan oligarki hitam, tapi masih juga disalahkan. Kemudian yang terbaru ketika pemerintah ya dari Kementerian Pertanian mengatakan bahwa Indonesia swasembada beras, bahkan tahun ini aja kalau tidak salah tadi saya baca menyetok 34,7 juta ton kalau nggak salah. Nanti bisa dicek lagi ya. Tapi masih disalahkan juga, terutama oleh gengnya dari Ferry Amsari itu ya, yang mengatakan data itu hoax dan lain sebagainya. Sedangkan dia ini kan bukan orang pertanian, dia ini kan orang hukum. Dia tidak mengerti bahwa lahan sawah itu kan bisa 2-3 kali panen. Apalagi kalau misalnya irigasinya bagus, kemudian juga pupuknya dan lain sebagainya. Benar kan Bang Kek ya? Karena Bang Kek kan orang pertanian. Ya intinya gini Bang, di Indonesia ini gini, sedikit Bang ya, sedikit aku sambung. Iya. Di Indonesia itu pada dasarnya paritasnya itu dalam 1 tahun itu bisa 3 kali, itu ya umum ya. Dulu di Jawa Timur pernah mau diuji coba, yang sekarang mau diuji coba di Thailand. Cuman di Jawa Timur itu nggak maksimal yang 1 tahun 5 kali, karena dia kalau keterangan kemarin itu 1 tabur benih, satu tabur ya, 1 kali tabur benih. Nah itu pun tidak maksimal, tumbuhan akan akhirnya nggak kepake juga untuk target 5 kali dalam 1 tahun itu. Rupanya yang maksimal itu 3 kali dalam 1 tahun. Itulah paritas yang memang umumnya. Lanjut. Nah, tapi Ferry Amsari ini kan dia membandingkan dengan luas lahan, bukan membandingkan dengan produktivitas dari lahan tersebut. Berarti kan dia ini orang ini nggak mengerti tentang pertanian, tapi memaksakan diri untuk menyalahkan tentang program swasembada beras ini. Karena dicari-cari, ya. Makanya tadi di awal saya katakan, elit global ini bukan pemerintah Amerika ya, beda ya. Elit global ini, George Soros ini kan termasuk dalam elit global ini. Jadi ingin tidak suka mereka ini sebuah negara yang mementingkan bekerja untuk rakyat. Karena mereka aktivitas mereka, ekonomi bisnis mereka terganggu.
program hilirisasi, swasembada beras, swasembada pangan, EPG. Nah itu mereka tidak suka itu, elit global ini. Nah jadi memang berusaha diganggu, termasuk swasembada beras tadi. Nah kemudian yang terakhir ketika pemerintahan Presiden Prabowo berusaha untuk memberikan subsidi walaupun harga minyak dunia naik, itu juga pasti disalahkan. Jadi maunya apa sih mereka ini? Apa sih? Jadi kan mereka ini, jadi kita jadi bertanya-tanya, jangan-jangan mereka ini adalah memang kumpulan dari koruptor, mafia, kemudian oligarki hitam, kemudian juga politisi busuk, kemudian dari agen-agen Soros itu. Dan data-data itu ya sudah saya kumpulkan.